Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Lutfi Servis, si teknisi abal-abal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan tutorial kepada kalian semua. Tutorial yang saya berikan kali ini yaitu mengenai servis handphone sesuai nama channel saya yaitu Servis HP. Semoga apa yang selalu saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat para kalian semua yang mau belajar menjadi teknisi handphone. Dan buat para kalian semua, para teknisi pemula ya, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang handal, yang insya Allah bisa diakui dan digemari oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi di depan saya sudah ada Samsung J1S yang kasusnya ini dia tidak bisa melakukan pengecasan. Tidak usah kita uji coba untuk melakukan pengecasan apakah bisa atau tidaknya, karena sudah kita lihat tadi pada saat kita melakukan pemanasan menggunakan separator untuk meluluhkan atau memudahkan kita dalam melakukan pencopotan LCD, karena gunanya separator itu yaitu untuk memanasi si LCD-nya agar si lem-lem yang menempel dari LCD ke frame bagian HP-nya itu dapat meleleh ataupun agak meleleh sedikit dan memudahkan kita untuk melakukan percopotan LCD dengan sangat mudah. Nah, jika kalian memiliki budget, alangkah baiknya jika kalian mempunyai separator. Saya sarankan untuk kalian para teknisi pemula yang memiliki budget lebih, saya sarankan kalian mempunyai separator karena kegunaan separator itu sangatlah banyak. Dan sangat penting sekali jika kalian mau mencopot LCD dengan menggunakan separator. Hasilnya akan lebih maksimal ketimbang menggunakan blower. Nah, kenapa sih saya tidak mencoba melakukan pengecasan pada handphone ini dulu? Seperti yang saya lihat di awal pada saat saya melakukan pemanasan via separator, bahwa si konektornya itu sudah tidak ada ya. Tidak ada lubangnya itu sudah longgar dan untuk si kaki-kakinya itu juga sudah tidak ada, artinya si konektornya ini sudah rusak. Jadi kita langsung eksekusi tanpa melakukan pengecekan apakah HP ini bisa dicas atau tidaknya. Udah pasti kalau kondisi konektornya seperti yang saya lihat, udah pasti HP ini tidak bisa dicas. Jadi dalam video ini adalah video pertama dari saya, yang sebelumnya kalau saya bikin video tutorial mau servis HP ataupun video tutorial lainnya, saya selalu cut dan mempercepat untuk hal-hal yang tidak penting. Kali ini saya tidak mempercepat dalam video ini, hanya ada cut sedikit. Karena kenapa? Karena di counter saya itu hanya saya seorang diri. Ketika ada pelanggan baru yang masuk ke counter saya ataupun mau membeli spare part ataupun ada datang servisan baru, maka saya harus melayaninya dengan sendiri. Jadi saya terpaksa harus cut video ini dan saya lanjutkan kembali. Dan di dalam video ini tidak ada percepat sama sekali, jadi cocok sekali untuk kalian para teknisi pemula biar bisa memahami secara detail tanpa adanya percepatan. Tetapi memang akan hal ini adanya jenuh pada penonton ya, karena video ini durasinya akan sangat panjang melebihi durasi normalnya kayak begitu. Normalnya untuk pergantian konektor di channel vlog lain itu hanya berkisaran 10 menit untuk yang paling lama, tapi di sini saya hampir belasan menit untuk melakukan sebuah pergantian konektornya saja. Nah, yang pertama itu di Samsung J1S itu kita bukanya lewat LCD terlebih dahulu karena nggak ada baut di belakang HP ini, jadi bautnya itu ada di bawah LCD-nya. Jadi kita lepas LCD lalu kita copot bautnya dan kita angkat mesinnya juga lewat depan. Jadi kalau sudah diangkat, kita buka seperti yang kalian lihat di video, lalu kita amankan untuk mikrofonnya, karena mikrofon itu kalau kepanasan sedikit ataupun terkena plug cair dia dapat rusak, dan nggak tahu kenapa untuk mikrofon ini sangatlah cepat rusak apabila terkena panas ataupun terkena plug cair.
Nah, jadi saya sarankan untuk memakai aluminium foil karena aluminium foil ini berguna, dia itu penahan panas dan jangan sampai masuk plugnya ke dalam mikrofon karena sudah ditutupi dengan aluminium foil. Nah, untuk alat-alat yang saya gunakan di sini ada penjepit mesin, ada plug cair yang memakai jarum suntikan itu, dan ada timah cair, ada obeng, ada pinset, dan ada solder. Dan tak lupa kalau mau mencopot konektor itu kita harus menggunakan blower, wajib banget menggunakan blower. Tetapi saya itu kalau mau pencopotan konektor berbeda dengan yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat untuk pencopotannya nanti ya. Berbeda sekali dengan vlog ataupun tutorial video lainnya yang hanya menggunakan blower dan pinset. Di sini saya menambahkan timah cair terlebih dahulu karena kenapa? Kenapa gitu saya menambahkan timah cair pada saat saya mau melakukan pergantian konektor agar timah-timah yang sudah lama diganti dengan timah yang baru memudahkan kita untuk melelehkan timah yang dulu ataupun timah bawaan pabriknya, karena menurut saya pribadi sesuai pengalaman untuk timah yang masih menempel apalagi masih bawaan pabrik, masih orian pabrik itu sangatlah keras. Apabila kita langsung memblower tanpa menambahkan timah terlebih dahulu itu akan sangat susah sekali untuk kita angkat si konektornya. Nah, jadi di sini saya masih menggunakan blower Quix 850 yang analog, yang harganya itu dulunya kisaran 450 ribuan, tetapi sekarang itu sudah turun dan pemakaian sudah 2 tahunan lebih. Ini sudah layak diganti sih untuk angin dan heaternya pun juga, dan panasnya sudah tidak maksimal dan wajib sekali untuk diganti apabila untuk pencopotan IC ini sudah tidak memungkinkan lagi karena panasnya yang kurang seimbang ya. Nah, jadi untuk pencopotan konektor saya memiliki cara tersendiri karena dari setiap orang itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama yaitu untuk mencopot konektor ya. Di sini saya menggunakan blower dan bantuan solder agar panasnya itu maksimal dan seimbang. Jadi saya tidak memaksakan untuk mencopot konektor itu dengan menggunakan pinset dengan dicungkil, tetapi saya dengan menggunakan solder supaya konektornya itu meleleh dan locot secara sempurna dengan sendirinya. Jadi agak jenuh juga ya karena durasi dalam video ini sangat amatlah panjang, nggak seperti biasanya. Dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, alangkah baiknya kalian semua jika diklik dulu tombol subscribe-nya. Satu subscribe dari kalian sangat berharga banget buat saya, khususnya saya YouTuber pemula. Satu subscribe dapat meningkatkan 1000 semangat buat saya, supaya saya bisa lebih terus optimal dalam mengembangkan channel ini, supaya bisa lebih besar lagi dan lebih banyak video tutorial yang akan saya berikan untuk kalian semua. Nah, kali ini pencopotan konektornya sudah selesai. Nah, tanpa banyak basa-basi kita langsung bersihkan untuk sisa-sisa plug yang ada pada bekas ataupun kaki-kaki konektornya. Nah, sebelumnya kita rapihkan terlebih dahulu dengan menggunakan solder, dan di sini yang saya gunakan adalah load pad. Load pad ini gunanya yaitu untuk apa ya? Load pad ini gunanya yaitu untuk ya lupa. Pokoknya kegunaannya yaitu untuk mencairkan si timah supaya si timahnya itu lebih halus dan tidak cepat kering kayak begitu. Nah, jadi kita tambahkan timah dan ada bekas sisa plug juga di bagian kaigennya. Kenapa kita harus menggunakan plug? Supaya si kaki antara kaki satu dengan kaki konektor yang lainnya itu tidak menempel. Kalau menempel ya kan jadinya konslet. Nah, di sini juga saya menggunakan penyedot timah. Penyedot timah ini harganya 25 ribuan. Kalau kalian belum punya, kalian wajib beli ya. Karena untuk melubangi dan mencopot timah yang terlalu berlebihan seperti ini, timahnya kita lunturkan dengan solder supaya tidak keras, lalu kita angkat dengan menggunakan penyedot timah.
Nah, kalau sudah begitu kita bersihkan dengan menggunakan thinner. Nah, untuk thinner yang saya gunakan adalah thinner Ampla. Thinner Ampla ini sangatlah bagus sekali untuk kalian para teknisi karena thinner ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu keras dan hasilnya pun juga sangat optimal dan sangat memuaskan sekali. Saya menggunakan thinner ini sudah 1,5 tahun ya. Sebelumnya saya masih menggunakan thinner yang acak-acakan, masih belum optimal dan masih belum menemukan thinner yang pas buat servis handphone. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk konektornya dan bisa kalian lihat untuk kaki-kakinya sudah bersih dan sudah terlubangi juga. Dan untuk pemasangannya juga saya masih berbeda sekali dengan yang lain, itu cara kita itu berbeda ya antara kita dengan yang lainnya, karena kita itu berkarakter dan berbeda-beda dari setiap manusia itu, tetapi tujuannya itu sama ya, sama memasang konektor agar HP ini bisa kembali melakukan pengisian daya. Nah, jadi kita tambahkan dulu untuk timahnya di kaki-kakinya supaya kaki-kakinya itu tidak bergoyang dan si konektornya itu tidak lepas kembali. Nanti kita akan rapihkan lagi dengan menggunakan bantuan obeng atau tool agar si konektornya itu merapat ke bawah ke mesinnya, menjadikan antara si kaki yang ada di konektor dan kaki-kaki yang ada di mesin HP ini bisa menyatu tanpa kita solder. Tetapi kita harus solder ulang lagi ya. Intinya kayak begitu. Nah, kayak begini caranya. Kita tekan aja yang keras gak apa-apa, tekan sampai bergetar kayak begitu tangan ya, karena belum makan. Karena ini masuk servisannya itu jam 2. Jam makan saya itu adalah jam 2. Dan ketika saya mau makan, ada servisan yang masuk, mau gimana lagi ya. Karena konsumen itu adalah raja dan kita harus mengutamakan konsumen ketimbang perut kita sendiri. Ya itulah namanya pengusaha. Kayak begitu. Nah, kita sebagai pengusaha itu nggak boleh egois. Kita itu harus mengutamakan yang kesatu itu adalah konsumen kita. Bahkan diri kita sendiri pun itu dilupakan karena konsumen kita. Tetapi jangan terlalu begitu juga. Kalau memang sudah melewati batas jam waktunya, kita harus utamakan juga kesehatan pada diri kita. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, sudah timahnya sudah oke dan kaki-kakinya juga sudah oke, pada konektornya sudah kuat, lanjut kita rapikan pada bagian konektor. Kita tambahkan timah lagi di bagian konektor. Tak lupa saya mencelupkan solder ini ke loadpad agar tidak mengering si soldernya, dan penyolderan ini dapat persis sekali ketika kita mencelupkan solder ini ke cairan loadpad ya. Kalian bisa beli loadpad ini harganya 40 ribuan dalam satu kaleng yang sangat kecil itu, tapi ini super awet sekali. Sudah 1 tahunan lebih ini loadpad ini, nggak habis-habis ya, nggak bakalan mungkin habis loadpad ini, tetapi lama kelamaan untuk loadpad ini bakalan mencair dan menghitam. Dari tadi awal warnanya itu kuning dan lama kelamaan akan menghitam dan mencair. Itulah yang harus kita ganti ketika warnanya sudah berubah. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan plug. Seperti yang sudah saya jelaskan, plug itu kegunaannya kalau kita mau memasangkan konektor. Yang pertama, kalau kita menggunakan plug, kita mau solder antara kaki satu dan kaki satunya lagi, walaupun berdekatan, itu tidak bakalan menyatu kalau misalkan kita menggunakan plug cair. Nah, seperti yang saya gunakan seperti ini adalah pengalaman saya. Selama menggunakan plug, hasilnya selalu oke dan selalu maksimal ya. Nah, kalau sudah kayak begini, kita tambahkan thinner untuk membersihkan sisa plug dan merapihkan juga ya untuk menggunakan thinner. Karena biasanya suka ada timah-timah yang berserakan di situ ataupun kotoran-kotoran juga bekas solder yang memang terlalu gosong soldernya. Jadi kita menggunakan thinner, dan untuk membersihkannya kembali kita dengan menggunakan tisu. Nah, bisa kalian lihat di situ sudah rapi ya, tetapi di sini saya belum mencoba. Kita lihatkan dulu ke kamera. Kita sudah rapi melakukan pemasangannya dan sudah oke ya kalau kita lihat dengan mata.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan uji pengetesan. Untuk melakukan pengetesan, biasanya saya menggunakan multitester digital, tidak langsung mencobanya ke handphone karena sangat sulit sekali ya kalau kita harus melakukan pasang LCD dan pasang tutup mesin ke semuanya. Jadi agak sangat ribet, jadi kita melakukan pengukuran dulu dengan menggunakan multitester yang digital. Nah, jadi di setelan voltase ya, yang ada gambar Pi-nya di setelan tegangan 20 dan dicolok ke kabel charger, dan untuk ukurnya di jalur pibet. Jalur pibet itu apa? Jalur pibet itu adalah jalur positif dan sebelahnya itu biasanya jalur negatif. Selalu berseberangan antara positif dan negatif. Apabila terjadi short ataupun menyatu antara positif dan negatif, maka HP itu bakal terjadi konslet dan mengakibatkan HP itu mati total apabila jalur positif dan jalur negatifnya itu bersatu ya. Nah, kalau sudah kayak begini kita rapikan semuanya, tapi jangan kita baut terlebih dahulu. Kita melakukan uji pengetesan setelah kita pengujian menggunakan multitester dan hasilnya oke. Untuk nilai voltase biasanya 3,5 paling rendah dan 4,4 paling tinggi. Ada juga yang lebih tinggi dari itu. It's no problem. Kita langsung melakukan pengecasan apakah HP ini bisa dicas atau tidak, dan masih lambang logo petir. Itu artinya masih belum optimal dan sudah menampilkan logo cas. Oke, hanya sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, like, dan subscribe apabila kalian suka dengan video ini. Terima kasih.